Halo semuanya, baiklah kembali lagi pada channel Info Pemerintah. Di video sebelumnya kita sudah membuat akun yang sudah kita daftarkan pada portal dikdin.bkn.go.id. Baiklah, sekarang tahapan selanjutnya adalah kita akan menggunakan akun tersebut untuk mendaftar formasi yang kita inginkan. Bagaimana tahapan selanjutnya? Simaklah video berikut ini. Tapi sebelumnya, sebelum melanjut ke video, silakan teman-teman tekan tombol like-nya terlebih dahulu, kemudian jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, setelah akun sudah berhasil dibuat, apalagi langkah yang akan kita lakukan? Yaitu teman-teman kembali lagi ke website ini, dikdin.bkn.go.id. Sekarang kita akan memasuki tahap pemilihan formasi, yaitu dengan mengklik tombol di sebelah kanan ini, tombol login. Untuk proses login sendiri, kita diwajibkan untuk memasukkan nik KTP kita di sini, kemudian password yang sudah kita buat pada saat pendaftaran akun tadi. Setelah kawan-kawan masukkan, silakan tekan tombol masuk. Setelah kita login berhasil, kita diwajibkan untuk mengunggah ataupun mengupload swafoto kita. Ini ada diberi contoh. Jadi di sini kita memegang KTP di sebelah kanan dan kartu pendaftaran akun tadi di sebelah kiri. Nah, ini sudah saya masukkan. Ini contohnya. Kemudian setelah itu, untuk ketentuan dalam penguploadan swafoto, file yang diwajibkan yaitu formatnya JPEG dengan maksimal 200 KB. Nih. Adapun cara penguploadannya yaitu kawan-kawan klik yang di sini, choose file. Silakan diklik, kemudian pilih fotonya, kemudian nanti akan muncul di sini yang akan teman-teman upload nantinya. Kemudian jika sudah selesai, silakan tekan tombol selanjutnya. Setelah mengupload, tahapan kedua yaitu mendaftarkan formasi yang kita pilih sesuai kemampuan kita masing-masing tentunya. Jadi di sini silakan pilih sekolah kedinasan yang teman-teman inginkan. Kemudian jenis formasinya. Biasanya memang kebanyakan dia pola pembibitan. Setelah itu, masukkan pendidikan kalian saat SMA, masukkan jurusan, kemudian lokasi formasi yang kalian inginkan, kemudian lokasi tes. Ini kalau bisa cari yang dekat-dekat tempat tinggal saja agar tidak kesulitan mengakses nantinya. Kemudian di sini tulis dulu nama sekolah kalian. Di mana ini? Silakan pilih provinsinya, Jawa Timur. Nanti akan ada pilihan di sini. Di sini ada Jawa Timur, kemudian saya pilih SMA-nya di Madiun, Kota Madiun, kemudian nama sekolahnya. Silakan dipilih, nanti ada drop down menunya. Kemudian tulis NISN kalian masing-masing. Ini akan berbeda kawan-kawan. Jadi NISN ini kan nomor induk sekolah, nomor induk siswa nasional maksudnya. Jadi silakan masukkan NISN kalian masing-masing di sini. Kemudian NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Ini ada nomor pokoknya nanti tertera. Kemudian tahun lulusnya 2020 saya tulis di sini. Kemudian nomor ijazah SMA kalian, kemudian tanggal penerbitan ijazahnya. Silakan dimasukkan. Nih, jika kurang paham silakan kawan-kawan baca petunjuknya di sini, udah sangat-sangat jelas di sini. Silakan cermati dengan baik, ada 13 pokok petunjuk di sini. Setelah terisi, masukkan kode CAPTCHA di atas ini. Harus sama persis agar tidak mengulang lagi prosesnya. Setelah itu silakan klik tombol selanjutnya. Setelah mengisi data formasi, kemudian SMA asal kita, selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengentri nilai. Masukkan nilai rata di ijazahnya. Ini rentang 0,00 sampai 100,00. Di sini akan ada syarat minimal instansi, jadi masing-masing instansi pasti berbeda tentunya. Jadi ini akan berbeda tergantung instansi yang kalian pilih. Ini juga ada petunjuk, 5 petunjuk di sini, silakan cermati dengan baik. Kemudian tuliskan kode CAPTCHA-nya. Samakan dengan di atas agar tidak mengulang proses pendaftaran. Setelah dimasukkan, silakan klik tekan tombol selanjutnya. Nah kawan-kawan, ini borang yang lumayan banyak ataupun formulir lumayan banyak yang harus diisi, yaitu pengisian biodata. Jadi nanti akan tertera nama sesuai ijazah, tempat lahir, tanggal lahir ijazah, email kita, kemudian jenis kelamin, nama KTP, tempat lahir KTP, dan tanggal lahir di KTP yang tertera. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan KTP kawan-kawan. Kemudian lengkapi data diri Anda. Jadi di sini kita harus melengkapi data diri kita masing-masing, alamat domisili, yang mana ini termasuk harus lengkap menulisnya, yaitu termasuk kelurahan serta kecamatan dengan maksimum 100 karakter di kotak ini. Kemudian
tempat tinggal sesuai alamat domisili kita di provinsi mana, kabupaten, kota mana. Kemudian masukkan ini akun media sosial. Ini salah satu juga tidak masalah, entah itu Facebook, Instagram, Twitter, ataupun yang lain. Kemudian jumlah saudara termasuk kita. Jadi misalnya saya punya 2 orang adik dan saya anak pertama misalnya ya. Jadi di sini saya tulis 3 jumlah saudara karena termasuk saya. Kemudian suku bangsa dimasukkan, tinggi badan, berat badan, golongan darah ini wajib dimasukkan kawan-kawan karena ada tanda bintang di sini. Status perkawinan, agama, nomor telepon, nomor ponsel, kemudian nomor kontak orang tua atau wali harus dimasukkan. Kalau tidak punya telepon rumah, silakan kawan-kawan masukkan saja nomor ponsel di sini sama. Kemudian catatan prestasi, masukkan prestasi kalian. Diutamakan di sini tulis saja prestasi akademik. Namun jika ada prestasi non akademik silakan dimasukkan saja agar bisa menjadi bahan pertimbangan untuk panitia nantinya. Kemudian setelah data diri kita terisi lengkap di sini, kita lanjut ke melengkapi data orang tua. Nah, di sini ada orang tua yaitu ayah dan ibu, silakan diisi statusnya apa. Cek semuanya ini ada pada KTP kawan-kawan, kecuali ini gaji ayah dan gaji ibu. Silakan tentukan gaji orang tua kalian masing-masing. Setelah data terisi semua, data diri pribadi kita lengkap, kemudian data orang tua juga telah diisi, silakan klik tombol selanjutnya. Masuk ke tahapan selanjutnya. Jadi ini tahapan selanjutnya yaitu kita mengunggah dokumen. Di sini ada beberapa dokumen yang harus kita upload. Salah satunya yaitu ada tanda bukti pembayaran. Ini akan kita upload di sini. Silakan untuk mengupload semua berkas ini kawan-kawan klik tombol berwarna biru ini. Klik tombol unggah, kemudian cari filenya, klik tombol unggah, cari filenya. Jadi ada 6 di sini yang harus kita upload. Untuk persyaratan upload sendiri kebanyakan ini minimal ukurannya 100 KB dengan maksimal masing-masing ini berbeda. Ada 200 KB, ada 1000 KB ataupun 1 Mbps. Kemudian 700 KB, 200 KB, 200 KB, kemudian di sini juga ada terakhir 700 KB. Ini filenya cuma 2 kawan-kawan. Ada PDF ataupun JPG. Nah, jadi cuma ada 2 ekstensi format di sini. Silakan kawan-kawan sesuaikan nantinya. Setelah nantinya diunggah, kita bisa melihat hasil unggahan kita apakah sudah jelas atau belum di tombol ini. Di tombol lihat ini. Jika sudah terhapus semuanya, silakan tekan tombol selanjutnya. Setelah kita mengupload, nanti akan ada di sini yaitu resume pendaftaran. Jadi data-data yang telah kita isi dari awal tadi saat kita mengisi, contohnya itu pemilihan formasi di mana kita pilihnya akan muncul semua di sini. Silakan kawan-kawan cross check. Kemudian jangan lupa untuk mencentang box sebelah kanan ini. Silakan kawan-kawan centang. Karena wajib bahwa kita telah memverifikasi identitas kita. Silakan dicek satu persatu dengan detail tentunya, jangan sampai ada yang salah. Setelah kalian cek semuanya, kita bisa melanjutkan prosesnya dengan mengklik tombol selanjutnya. Setelah mengklik tombol selanjutnya, kawan-kawan akan diberi peringatan seperti ini. Jadi ada muncul warning box seperti ini. Karena setelah teman-teman mengklik tanda iya, otomatis kalian tidak akan bisa lagi mengubah data-data. Jadi itulah kenapa kita harus mengecek dengan benar dan dengan teliti data-data yang telah kita isi. Jika yakin, silakan klik tombol iya. Setelah diklik tombol iya, akan muncul kembali resume pendaftaran sekolah kedinasan. Di sini akan muncul formasi-formasi yang kita pilih, kemudian data pribadi kita semua sudah masuk. Kemudian silakan baca di sini ada proses verifikasi berkas sedang berlangsung, dan ini menandakan bahwa kalian sudah masuk pada database yang ada pada panitia sesuai sekolah kedinasan yang kalian pilih. Nah, ini semua data sudah masuk. Kemudian silakan cetak kartu pendaftaran, bahwa ini menandakan kalian sudah berhasil menyelesaikan proses pendaftaran dan memilih formasi sesuai sekolah kedinasan yang kalian inginkan. Nah, ini kartu yang akan muncul saat kalian mengklik cetak bukti kartu pendaftaran. Jadi akan muncul ini formasi kita, di mana nomor registrasi kita sebagai peserta, kemudian nomor identitas KTP, nama, jasa, dan lain sebagainya. Jadi inilah buktinya bahwa kita telah menyelesaikan proses pendaftaran pemilihan formasi di sekolah kedinasan masing-masing. Kemudian ini ada 2 lembar kawan-kawan ya. Selain ini, dan ini lembar keduanya.
identitas kita. Nah, ini apakah sudah melengkapi berkas administrasi atau belum? Kemudian ini akan diisi oleh panitia, petugas verifikator kita. Jadi kita tinggal menunggu hasil saja apakah lulus seleksi administrasi atau tidak. Baiklah, itu tutorial dari saya terkait cara mendaftar akun serta memilih formasi pada pendaftaran sekolah kedinasan tahun ini. Semoga dilancarkan semuanya teman-teman, kemudian juga lulus semuanya tentunya sesuai keinginan kita masing-masing. Kemudian jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya bagaimana prosesnya ataupun ada beberapa tahap yang kesulitan, silakan kalian komentar di kolom video di bawah. Jadi kita sama-sama diskusi dengan teman-teman lainnya. Terima kasih. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.